Dan setiap hari perdebatannya adalah istri menunjukkan data kematian, saya menunjukkan data pengangguran. Oke. Dua-duanya sama-sama penting. Oke. Dan dua-duanya saling mempengaruhi. Oke. Ada yang bilang kalau masyarakat nggak makan tuh nanti juga mati juga gitu ya. Kan mati juga gitu. Jadi ini hal yang tidak mudah. Tapi saya meyakini ada jalan tengah. Saya kira ya, untuk ke depan new normal itu bisa berjalan dengan smooth. Sebab kembali lagi, kita cepat atau lambat akan sampai pada masa new normal itu. Iya, betul. Apakah itu artinya pemerintah lebih baik memperjuangkan atau mempertahankan kondisi ekonomi yang stabil tapi mengabaikan dengan kondisi kesehatan masyarakat? Apakah itu artinya seperti itu, Bro Media? Ya. Jadi kita mau berdiskusi dengan narasumber kita satu ini tentang siapkah Indonesia menghadapi new normal? Oke, Bro Niko, partner gua, tolong perkenalkan narasumber kita pada siang hari ini. Siapa nih? Kayaknya menarik ini. Ya, benar Bro Petra, hari ini kita benar-benar kedatangan narasumber yang sangat kompeten menurut saya. Karena saya sudah lama kenal beliau ini. Oke. Jadi para penonton Subuh Hadi Production sangat bersyukur ya bisa kita datangin narasumber yang satu ini. Jadi saya mau perkenalkan sedikit. Jadi namanya Media Wahyudi Askar. Jadi saya nggak perlu bacain ya, banyak banget prestasi yang dia miliki, tapi yang pasti teman-teman bisa lihat di blog beliau mediawahyudiaskar.com. Jadi di sana banyak banget. Jadi beliau satu fakultas, satu kampus waktu itu sama saya di FISIP UGM. Namun beliau kemudian bekerja di salah satu perusahaan company juga di terbesar di Indonesia. Kemudian beliau melanjutkan studinya di S2 di Manchester. Kemudian dan terakhir sampai dengan PSD juga di Manchester. Nah, saat ini Media salah satu dosen di Universitas Gadjah Mada di FISIP UGM. Kemudian dia juga aktif sebagai peneliti Indep. Beliau juga salah satu staf ahli di DPD. Dan beliau juga mendirikan salah satu perusahaan Stako Media? Stako Analytics. Stako Analytics. Jadi nanti kita benar-benar hari ini Stako Analytics ini juga bergerak di bidang basis data digital yang bisa kita tanya-tanya berkaitan dengan isu yang saat ini sedang berkembang ya. Jadi kita mau berdiskusi dengan narasumber kita satu ini tentang siapkah Indonesia menghadapi new normal. Luar biasa. Ini menarik Bro Niko karena ini kita sudah mengambil insight dari internal kita dengan direktur kita, dengan direksi kita. Kita juga butuh pandangan dari orang eksternal. Nah, dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bro dari Media nih. Bro Media, namanya keren juga ya. Benar. Mangga silakan Bro Media menyampaikan apakah siapkah Indonesia untuk menghadapi new normal? Wah, terima kasih Bro Petra, Bro Niko, teman lama. Terima kasih sudah diundang, senang bisa bergabung dan sharing beberapa hal di sini. Pertanyaannya sulit memang menjawabnya ya. Sudah siapkah Indonesia untuk menghadapi new normal? Tetapi saya ingin sampaikan satu hal bahwa siap tidak siap, suatu saat kita akan sampai pada masa new normal. Jadi COVID-19 ini cepat atau lambat akan berakhir, mudah-mudahan. Dan untuk mempersiapkannya ketika masa COVID-19 nanti ini sudah selesai, kita akan sampai pada masa yang disebut new normal, di mana semuanya akan berubah. Tapi sebelum saya menjawab siapkah Indonesia untuk menghadapi new normal, sebetulnya ada satu pertanyaan lagi nih yang luput dari pembicaraan publik. Apa tuh? Kapan seharusnya Indonesia new normal? Itu yang nah ini yang sebetulnya menjadi masalah ya saat ini. Pemerintah akhir-akhir ini menggaungkan semuanya harus dibuka. Di reopen kembali fasilitas publik,
pasar, mall dan lain-lain. Itu alasannya bagus ya, maksudnya alasannya juga valid terkait dengan faktor ekonomi. Tapi ada pertentangan juga dari disiplin ilmu yang lain bahwa saat ini penyebaran kasus masih berada pada tingkat yang sangat tinggi. Tingkat penyebaran kasus di banyak daerah masih tinggi dan belum terlihat ada tanda-tanda penurunan. Sehingga jika kita berkaca pada negara lain yang sudah melakukan new normal, adalah negara-negara yang kasusnya memang sudah melandai, begitu. Jadi ini makanya kembali saya katakan ini bukan hal yang mudah, sebab minggu lalu saya mengeluarkan policy brief. Hasil pemodelannya adalah jika pelonggaran dilakukan selama 1 bulan ke depan sejak awal Mei ini, maka akan terjadi peningkatan jumlah kematian hingga 61%. Tapi gini ya, Bro Media, yang namanya new normal itu kan suatu hal yang akan berubah, sangat-sangat berubah dan berbeda dari kondisi normal pada umumnya gitu kan ya. Kita yang namanya melakukan hal-hal yang baru nih, ya katakanlah kewajaran yang baru. Namun kan kita lihat juga banyak pro kontra yang terjadi di masyarakat. Ternyata nggak semua orang mau loh untuk new normal ini. Mungkin salah satunya dengan adanya kebijakan ini banyak yang mengkritisi akan menjadi penyebaran COVID-19 gitu loh. Tapi bagaimana menurut seorang pakar nih ya, seorang katakanlah Bro Media ini dalam hal tersebut, Bro? Baik, kalau ditanya pakar mungkin saya lebih ke bidangnya ekonomi ya. Ekonomi. Tetapi saya tidak bisa menutup mata ada aspek kesehatan. Sebagai contoh, istri saya adalah epidemiolog. Public health. Kami sama-sama kuliah. Dan setiap hari perdebatannya adalah istri menunjukkan data kematian, saya menunjukkan data pengangguran. Dua-duanya sama-sama penting. Dan dua-duanya saling mempengaruhi. Ada yang bilang kalau masyarakat nggak makan tuh nanti juga mati juga gitu ya. Mati juga gitu. Jadi ini hal yang tidak mudah. Tapi saya meyakini ada jalan tengah. Saya kira ya, untuk ke depan new normal itu bisa berjalan dengan smooth. Sebab kembali lagi, kita cepat atau lambat akan sampai pada masa new normal itu. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilewati di mana angka kematian atau penyebaran kasus tidak mengalami peningkatan. Pada saat yang sama, masyarakat bisa segera didorong untuk lebih siap secara emosional, secara finansial, dan untuk menghadapi masa new normal di mana semuanya, mungkin tidak semuanya, sebagian besar kehidupan kita mengalami pergeseran. Gitu. Tapi kalau kita bicara nih, ini sorry nih Bro Niko, ini menarik sekali nih gua ulik lagi. Kalau kita bicara kematian tadi ya, angka ekonomi ya, kita dari faktor ekonomi, perspektif ekonomi mengatakan bahwa dengan kondisi seperti ini banyak yang PHK, banyak yang akhirnya memutuskan untuk di rumah saja gitu, akhirnya untuk mendapatkan penghasilan itu susah. Tapi kalau satu sisi, kalau kita paksakan kondisi itu akan melawan hukum alam gitu, akan kita ibaratnya kita serahkan, oh ini orang-orang yang siap terkena virus COVID-19. Nah, gimana nih cara solusi terbaik kalau kondisinya seperti ini, Bro Media? Pertama, solusi terbaiknya adalah aspek kuratif tetap jalan. Testing untuk kasus COVID-19 harus tetap diperbanyak, harus diperluas, itu tetap jalan. ICU, tenaga kesehatan harus tetap didorong. Penyediaan infrastruktur kesehatan harus tetap didorong. Itu satu hal. Pada saat yang sama, dari segi ekonomi atau dari segi sosial, narasi new normal ini saya sepakat harus segera diperkenalkan ke masyarakat. Tetapi dengan catatan, narasi new normal ini tidak boleh mengesampingkan aspek kesehatan. Itu pertama saya kira titik poinnya. Yang kedua adalah kalau dari segi ekonomi, tentu semuanya harus dilakukan secara bertahap. Artinya hanya sektor-sektor tertentu yang saat ini memang sangat-sangat butuh untuk bisa di reopen kembali gitu. Nah, mereka lah yang harus kita utamakan. Kita semua
kalau dari segi ekonomi ya terdampak oleh COVID-19. Mulai dari usaha besar hingga usaha yang paling kecil. Mulai dari perusahaan besar yang masuk di bursa efek hingga saudara-saudara kita yang berprofesi sebagai pedagang keliling bahkan pemulung. Semuanya terdampak. Nah, pertanyaannya adalah dari orang yang terdampak itu siapa dulu yang harus kita bantu? Nah, mereka itulah yang harus menjadi prioritas utama pemerintah. Pertama dari segi bantuan sosial, yang kedua, jika seandainya dibuka kembali, mereka dululah yang harus dilindungi. Baik itu proteksi secara finansial atau ekonomi, lapangan kerja yang aman, kondusif, serta terhindar dari virus. Nah, mereka itulah yang harus pertama kali dilindungi, sebab mereka lah yang paling rentan. Begitu kira-kira, Bro. Luar biasa. Bro Matt, sebenarnya gue menarik banget ya bicara motif ekonomi. Sebenarnya kita kalau baca di media, masa tanggal 26 kemarin Presiden melakukan kunjungan ya ke MRT, kemudian ke beberapa mall di Bekasi. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwasanya new normal ini harus segera dilaksanakan, tetapi kuncinya adalah kedisiplinan masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan. Nah, pesan pro kontra tadi kita ngelihatnya seakan-akan motif ekonomi itu lebih didorong dibandingkan melihat dari kurva yang terkena dan virus ini semakin meningkat, lebih mendorong motif ekonomi. Jadi kira-kira menurut media apa sebenarnya yang membuat pemerintah merasa yakin banget ini kebijakan harus benar-benar segera dilaksanakan? Ini nih yang jadi kita sudah kehilangan waktu emas sebetulnya. Pertama kali kasus dideteksi bulan Maret dan sekitar bulan Maret kasus juga dideteksi di banyak negara. Pada saat yang sama di banyak negara seperti Vietnam misalkan, mereka langsung menerapkan lockdown secara efektif, sehingga selama 2 bulan kasus itu menurun drastis, bahkan bisa ditekan sehingga ekonomi bisa dibuka kembali. Indonesia sudah melakukan pembatasan tetapi tidak efektif. Nah, karena sudah berjalan 2 bulan, pengusaha, baik itu pengusaha besar hingga pengusaha kecil, sudah kehabisan akal, tidak bisa menahan diri lagi, sudah tidak punya kapasitas lagi untuk tidak segera menjalankan aktivitas usahanya. Jika tidak dijalankan segera akan kolaps gitu. Jadi di awal kita memang sudah sangat lemah gitu ya dalam memahami bagaimana pembatasan sosial berskala besar ini harusnya dilakukan. Karena itu tidak efektif, kasusnya masih tinggi. Sedangkan di sisi lain ekonomi sudah tidak sanggup lagi menahan PSBB ini gitu. Nah, saat ini narasinya adalah pemerintah seakan-akan mengatakan bahwa masyarakat sudah tidak bisa diatur lagi dan lain-lain. Menurut saya itu adalah narasi yang sangat kontraproduktif atau berlawanan dengan kenyataan yang terjadi saat ini. Atau bahkan bahasa sederhananya adalah pemerintah seakan-akan melemparkan isu ini kembali kepada masyarakat, padahal pemerintah yang seharusnya menjadi institusi yang paling kuat untuk mengoptimalkan PSBB ini dan paling bertanggung jawab kenapa kurvanya masih tinggi. Betul. Apakah itu artinya pemerintah lebih baik memperjuangkan atau mempertahankan kondisi ekonomi yang stabil tapi mengabaikan dengan kondisi kesehatan masyarakat? Apakah itu artinya seperti itu, Bro Media? Pesan dari policy brief yang saya rilis minggu kemarin sangat clear bahwa ketika PSBB diefektifkan lagi atau dipertegas lagi, diperkuat lagi, itu tidak butuh waktu lama, selama 2 minggu atau 1 bulan ke depan itu angka kasusnya akan menurun. Tapi kita kan nggak bisa memilih kedua-duanya, artinya pemerintah nggak bisa PSBB ya begitu aja, ekonomi ya buka nggak, jadi tidak ada arah kebijakan yang tegas. Paham. Apakah memang fokus ke ekonomi dulu? Ataukah ke kesehatan dulu gitu. Nah, terkait ekonomi ini
ini saya kira juga menjadi bahan perdebatan ya, boleh setuju atau tidak. Tapi menurut saya ada narasi yang salah yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini yang mengatakan bahwa mereka yang terdampak adalah orang-orang yang di PHK, pengusaha besar dan lain-lain. Memang dampaknya besar ya, artinya ketika aktivitas usaha tutup, kemudian pemerintah kehilangan pendapatan dari pajak, ada triliunan rupiah uang di situ. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan adalah ekonomi bukan hanya soal sektor formal, tapi juga sektor informal. Karena saudara-saudara kita yang tidak bisa beraktivitas apa-apa dan tidak punya cara lain atau alternatif lain untuk berusaha. Jadi kalau misalkan Bro Media suruh pilih nih, kalau kita anggap aja lah ini kacamata Bro Media. Kalau kondisi saat ini itu harusnya apa dulu yang kita utamakan dan apa dulu yang kita kesampingkan dan apa yang prioritas yang harus diambil langkah tepat oleh pemerintah saat ini? Baik, yang pertama seperti yang saya bilang tadi, langkah kuratif, testing kit harus diperbanyak, itu dari kesehatan. Yang kedua, kita harus menolong yang rentan dulu. Nah, sekarang banyak bantuan sosial itu yang nggak nyampe. Kalau dari segi ketenaga kerjaan, banyak bantuan sosial itu yang nggak nyampe ke UMKM. Programnya udah bagus. Dari masing-masing kementerian yang menyasar UMKM, programnya udah bagus, tapi nggak nyampe. Nah, dari UMKM itu perlu diidentifikasi lagi mana yang paling rentan dan paling membutuhkan saat ini. Mereka adalah mereka yang ada di usaha mikro. Mereka yang berjualan di pasar tradisional, di toko-toko kelontong dan lain-lain. Karena mereka nggak punya opsi lain untuk kerja dari rumah. Kalau untuk perusahaan-perusahaan besar, kecuali manufaktur ya, yang sangat bergantung pada pabrik dan lain-lain, mereka masih bisa work from home. Dan mereka akan bisa recover lebih cepat karena restrukturisasi perbankan menjamin mereka untuk mendapatkan talangan atau bahkan kredit bahkan dengan 0% gitu. Tetapi untuk mereka yang usaha mikro, mereka tidak punya pilihan sebanyak itu. Mereka tetap harus berjualan di pasar tradisional. Nah, sekarang Jokowi justru mengunjungi mall dan lain-lain. Jadi pesannya salah. Pesannya salah menurut saya. Jadi utama kan mereka yang paling rentan dulu adalah mereka yang ada di pasar tradisional, yang mereka harus berjualan. Saudara-saudara kita tetap harus berjualan sayur saat ini, berjualan ayam dan lain-lain. Karena simpel, mereka tidak mungkin berjualan dari rumah gitu. Tapi yang kita lihat bahwa di saat PSBB diberlakukan juga yang pedagang-pedagang di pasaran juga tetap jualan, nggak pernah di rumah kok. Dia malahan menentang apa kebijakan dari pemerintah. Ya udah, penting saya jualan, kita pakai masker, pakai APD, selesai udah gitu loh. Gimana tuh, Bro? Betul. Nah, makanya prioritas utama, karena tadi pedagang kecil ada di pasar-pasar tradisional itu. Nah, pasar tradisional itulah yang harus dikelola dengan cara new normal. Ada mekanisme baru, cara baru di banyak negara di mana proses berjualan di pasar bisa dilakukan dengan metode new normal. Jadi sebagai contoh, ada membatasi interaksi fisik, ada jarak, kemudian bisa ada pembatas atau seperti apa, atau ada hal-hal lain yang juga bisa dilakukan seperti menyediakan petugas kesehatan di sekitar pasar untuk melakukan rapid test atau melakukan pengecekan kesehatan, atau cara-cara lain yang lebih masuk akal. Misalkan di setiap toko-toko itu disediakan nomor handphone, nomor handphone pedagang tersebut. Nanti mereka pertama kali datang ke pasar itu, udah ada nomor handphonenya Bu. Besok mereka bisa tinggal SMS dan pasar itu bisa menyediakan mobil, sehingga mobil pickup misalkan, sehingga mereka tinggal SMS pedagang itu dan mobil pickup itu yang nganterin ke rumah. Nah, cara-cara seperti itu yang harus didorong dengan konsep new normal, tapi menyasar mereka yang paling rentan. Karena penyebaran terbesar saat ini salah satunya ada di pasar. Di Padang, pasar Padang itu jadi besar. Orang nggak mau lagi ke pasar gara-gara itu. Benar. Nah, jadi di Surabaya juga demikian. Gitu. Jadi benar, ini menarik sebenarnya yang media bilang terkait dengan new normal di pasar. Karena apa? Seluruh kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tidak boleh beribadah di masjid, semua kafe-kafe, tempat
nongkrong kopi dan lain sebagainya itu di stop, take away semuanya. Tapi pasar tradisional sama sekali tidak tersentuh. Artinya semua aktivitas berjual beli di sana tetap jalan. Ini salah satu contoh aja kasus. Ya tadi pagi saya ke pasar, tapi memang new normal itu belum berlaku. Masih banyak masyarakat kita yang belum menggunakan masker. Artinya kita yang sudah mencoba beradaptasi dengan kondisi new normal, menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, artinya jadi lebih takut juga. Tetapi di satu sisi kita melihat banyak best practice juga yang terjadi, misalnya di Jawa Tengah, kemudian di Bukit Tinggi juga ya, ada jarak antar pedagang. Itu menarik juga sebenarnya. Mungkin sosialisasi berkaitan dengan new normal pasar tradisional ini benar-benar bisa dijadikan solusi untuk meredam atau kurva COVID-19 ini, karena memang klaster-klaster itu baru itu ternyata memang banyak juga muncul di pasar-pasar. Tapi Matt, ini agak menarik sebenarnya konsep yang tadi ditawarkan mobil pick up dan lain sebagainya. Artinya sepertinya kita sudah melompat, artinya kita baru saja masuk di revolusi industri 4.0. Sepertinya kita mau langsung seperti Jepang ini ke revolusi 5.0 ya. Menurut lu gimana ini? Apakah memang kita harus melompat ke arah sana untuk menghadapi new normal ini atau seperti apa nih? Ya. Nah, sebetulnya sebelum COVID-19 sudah ada fenomena otomatisasi, robot, teknologi, daring, dan lain-lain. Itu sudah ada. Tetapi adanya COVID-19 ini diprediksi akan semakin mempercepat proses itu. Artinya setelah COVID-19 akan ada fenomena baru, atau otomatisasi itu akan berjalan lebih cepat. Semuanya dilakukan secara online, dan lain-lain. Nah, tentu kita harus siap ya untuk sampai ke titik itu. Itu pertanyaannya. Apakah tenaga kerja di Indonesia sudah bisa menyesuaikan diri untuk sampai ke tahap itu? Itu yang menjadi refleksi harusnya oleh pemerintah ya, khususnya salah satunya BPJS Ketenagakerjaan ya. Ada banyak program pemerintah saat ini seperti program Kartu Prakerja. Tapi norma utama yang harus diingat ke depannya akan ada prinsip physical distancing. Kedua, pendidikan atau pelatihan kerja harus dilakukan, didorong tanpa tatap muka. Itu masa depannya mungkin akan seperti itu. Tapi kita juga tahu keadaan di lapangan masih banyak pencari kerja yang tidak memiliki kemampuan atau keahlian khusus, yang keahlian-keahlian tertentu yang lebih dibutuhkan oleh para pencari kerja saat ini. Kalau misalkan diprediksi bulan kapan, bulan apa kita kira-kira benar-benar full new normal berlaku di Indonesia menurut Bro Media? Sebetulnya new normal ini juga bingung ya definisinya. Beberapa masyarakat sudah normal. Semakin masyarakat sudah normal lagi kehidupannya gitu. Benar. Dan cuman kalau new normal dari sisi ekonomi itu butuh waktu untuk mengembalikan daya beli masyarakat. Masyarakat masih nahan diri di rumah, nggak mau spending, nggak mau keluarin duit karena juga khawatir ini ekonomi Indonesia bisa kolaps nggak ini. Saya butuh tabungan untuk anak istri saya. Jadi ngapain saya beli baju bagus, beli sepatu bagus. Jadi masyarakat akan nahan diri. Otomatis adalah pertumbuhan ekonomi akan jelas menurun. Perusahaan swasta akan mengalami penurunan pendapatan yang juga berimbas pada ketenaga kerjaan tentunya. Jadi ekonomi pasti akan recover, mungkin butuh waktu dan bahkan bisa recovery 2 kali lipat. Berapa lama kira-kira? 2021 ya mungkin prediksi World Bank bahkan IMF memprediksi 2022 ekonomi dunia di negara berkembang khususnya salah satu emerging market di Indonesia itu bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat lebih baik ya, atau peningkatannya menjadi 2 kali lipat karena sekarang pertumbuhan bisa sampai 0% bahkan. Menarik ya. Tapi ekonomi pasti akan recovery kembali. Tetapi 2 tahun itu panjang. Nah, yang saya khawatirkan adalah yang pasti kuat menghadapi ini adalah mereka yang kantongnya kuat.
Nah, yang paling lemah adalah mereka yang kantongnya lemah. Gitu. Oke. Jadi jangan sampai 2022 justru ketimpangan ekonomi akan semakin tinggi ya. Semakin tinggi, yang miskin tambah miskin. Ya. Nah, ini berbahaya karena dampak berikutnya adalah degradasi sosial, masalah trust, huru-hara politik dan lain-lain. Jadi ini yang sangat dikhawatirkan oleh banyak orang. Iya, luar biasa nih. Bro Niko, sebagai penutup, ada pertanyaan penutup dari Bro Niko untuk Bro Media nih. Jadi ini apa ya? Akhirnya kita terbuka mata ya sebenarnya, siapkah Indonesia untuk menghadapi new normal ini? Seperti yang disampaikan oleh media tadi, bahwa mau tidak mau kita harus siap gitu. Mau tidak mau kita harus siap, tapi memang beberapa narasi kebijakan yang disampaikan oleh media tadi terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah memang akhir-akhir ini memang agak kontradiktif ya. Pemerintah sendiri yang sebenarnya membuat ini kontradiktif sebenarnya. Program-program tadi analisis dari media juga bagus semua, program-program yang dibuat oleh pemerintah kita, tetapi memang tidak sampai pada sasaran yang sebenarnya yang ingin direcovery tadi. Dari sisi ekonominya, dari sisi budaya dan lain sebagainya. Karena bicara dampak tadi, media juga sampaikan sebenarnya tidak hanya dampak ekonomi ya, sebenarnya banyak banget yang berdampak dari COVID-19 ini. Tetapi gua bisa simpulkan Bro Petra bahwasanya mau tidak mau kita harus siap dengan new normal. Artinya kalau yang nggak bisa menyesuaikan dengan new normal itu orang nggak normal berarti. Oke, jadi kalau emang lo siap, ikutin aturan yang new normal. Kalau nggak siap, ya berarti nggak normal, abnormal. Benar. Tapi memang dengan kondisi Indonesia saat ini, gua se-frame juga sebenarnya satu frekuensi lah dengan pemerintah. Harus dipaksa. Artinya protokol kesehatan itu wajib ditaati. Bagaimana cara mentaatinya? Nggak ada solusi. Turunkan TNI dan Polri. Bro Media ya. Karena udah nggak bisa lagi. Gimana coba? Siapa yang bisa memastikan saat ini orang bisa tidak bergerak bebas? Pastinya harus dipantau dan dijaga hanya Polri dan TNI. Jadi ada kritiknya juga, Bro Niko. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin TNI Polri? Iya, itu dia ya. Timing nih mungkin yang kurang pas ya. Jadi ibaratnya itu kayak membutuhkan timing, tapi timing itu telat keluar gitu loh, mungkin seperti itu ya. Benar. Semoga media bisa nanti bisa ngirim ke kita literasi ya, terutama tadi gue yang menarik dari sisi new normal pasar tradisional, new normal di tempat ibadah, new normal di tempat publik dan sebagainya. Karena mungkin itu yang saat ini pengen dibaca oleh publik ya. Karena konsep new normal ini tadi udah banyak banget, bahkan di Eropa sana era kecerdasan baru katanya, nggak tahu loh, banyak banget definisi dan sebagainya, kita nggak sanggup untuk mencerna. Jadi kita tunggu ya literasi dari media berkaitan dengan ide-ide yang bisa disarankan ke pemerintah agar klaster-klaster baru ini terhenti. Sama dengan hari ini Bro Petra di Riau itu 4 hari terakhir ini kita 0. Tapi kemarin itu ada 5 penambahan baru, terjadi klaster baru. Ini padahal kita udah melonggarkan PSBB. Jadi ternyata PSBB juga dilonggarkan berdampak sama dengan Seoul hari ini ya, Korea Selatan. Mereka ngelonggarin PSBB, ternyata terjadi klaster baru di sana, akhirnya PSBB diulang lagi khusus di wilayah situ. Jadi kita tunggulah literasi terbaru dari Bro Media, sahabat saya ini. Mantap. Itu Bro Petra. Mantap. Ini kayaknya kalau kondisinya nanti ada perubahan dari segi ekonomi, dari segi apapun itu kita undang lagi Bro Media untuk lebih kita detail lagi masalah ekonomi. Dan kita bicara angka dan juga bicara kurva. Apakah kurva itu akan turun dengan kondisi seperti ini? Apakah new normal akan berdampak negatif terhadap penyebaran COVID-19? Benar, siap. Mungkin terakhir Bro Media bisa kasih kita semacam quote lah ya, yang harus kami lakukan sebagai masyarakat yang harus siap menghadapi new normal ini. Betul. Ya, pertama saya ingin memberikan pesan ke tenaga kesehatan meskipun banyak narasi yang seakan-akan menyampingkan faktor kesehatan, tapi yakinlah apa yang teman-teman tenaga kesehatan lakukan itu akan berdampak signifikan di masyarakat.
Terus yang kedua untuk masyarakat yang terdampak, khususnya masyarakat menengah ke bawah, lakukan yang terbaik, gitu ya. Itu saja. Dan kita semua berada pada saat yang sulit, gitu. Jadi selagi ada yang bisa membantu orang-orang tetangga di sekitar kita, itu sangat baik, gitu. Itu sangat baik. Terutama mereka yang tidak punya alternatif pekerjaan yang lain. Terus kemudian untuk masyarakat umum tetap stay home, kalaupun ke pasar ikuti protokol kesehatan. Dan terakhir untuk pemerintah, bekerja dengan runtut, dengan cerdas, dan mengutamakan akal sehat. Luar biasa, mantap. Jadi pesannya itu semua lini, semua kalangan dan semua orang, termasuk kita juga, Bro Niko. Siap sekali nih apa yang disampaikan oleh Bro Media. Mudah-mudahan nanti next episode kita bisa undang kembali membahas hal berbau ekonomi maupun berbau tentang COVID-19 atau apapun itu. Nanti menarik, kita tunggu Bro Niko. Terima kasih Bro Media atas waktu dan kesempatannya telah bergabung dengan sebuah di production channel dengan co-host yang handal luar biasa sekali dari Bro Niko. Sampai ketemu lain kesempatan Bro Media. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.